Di negeri ini, semakin hari mencari pekerjaan terasa seperti berjudi dengan nasib. Ijazah tak lagi jadi jaminan. Keahlian seringkali dilipat dalam amplop, tak pernah dibuka. Yang terpakai bukan yang paling layak, tapi yang paling dekat, dengan kekuasaan, dengan jaringan, atau bahkan hanya karena satu foto bersama. Ketika orang-orang yang kompeten terus-menerus ditolak, tapi mereka yang punya orang dalam melesat naik tangga jabatan, disitulah kita tahu, meritokrasi telah mati. Anak-anak muda yang baru lulus kuliah, mereka yang membakar mata demi mengejar indeks prestasi, mereka yang ikut pelatihan, magang, dan mengasah diri, akhirnya harus berjualan online, bekerja serabutan, atau menjadi bagian dari statistik pengangguran yang terus bertambah. Sementara itu, jabatan-jabatan strategis diserahkan kepada tokoh publik yang tak jarang hanya bermodal popularitas, bukan kapabilitas. Di tengah krisis energi, yang ditunjuk jadi komisaris justru mantan presenter. Di tengah beban rakyat, yang diangkat jadi penasihat, justru mereka yang tak paham betul permasalahan teknis. Sungguh ironis. Kita bicara tentang efisiensi, tetapi membiarkan nepotisme mengatur arah kebijakan. Kita bicara tentang pembangunan SDM, tetapi mencederai para pekerja keras yang tak punya akses kekuasaan. Lalu, untuk siapa sebenarnya negara ini bergerak? Jika meritokrasi dihancurkan, jika kerja keras tak dihargai, jika yang naik bukan karena kualitas, tapi koneksi, maka jangan salahkan rakyat bila kehilangan kepercayaan. Karena negeri yang gagal menghormati kompetensi, perlahan akan kehilangan masa depan. Bukan karena tak ada orang pintar, tapi karena orang pintar dipinggirkan. Dan yang tinggal hanya suara-suara basa-basi yang merayakan pencapaian palsu di atas penderitaan diam-diam. Sudah saatnya kita bertanya, apakah kita ingin negeri yang adil dan maju, atau kita rela menyerah pada sistem yang penuh kolusi, di mana integritas dikalahkan oleh kedekatan? Jangan tunggu sampai generasi terbaik kita memilih pergi, hanya karena negeri ini tak memberikan ruang untuk mereka berkembang. Dan kini, nama Tina Talisa kembali mencuat. Bukan sebagai jurnalis tajam yang menggugat kebijakan, bukan sebagai pembawa suara rakyat dari ruang publik ke ruang kekuasaan, tapi sebagai simbol kontradiksi meritokrasi yang runtuh. Ditunjuk menjadi staf khusus wakil presiden sekaligus komisaris di Pertamina Patraniaga. Posisinya memantik tanya. Atas dasar apa? Kompetensi apa yang membuatnya layak mengelola bisnis strategis negara di sektor energi? Tak ada rekam jejak panjang di dunia migas. Tak ada latar belakang profesional yang bisa meyakinkan publik bahwa ia adalah sosok paling mumpuni untuk duduk di kursi komisaris. Yang ada hanyalah karier di media dan politik. Dua dunia yang kerap menutupi kekurangan dengan pencitraan. Dan dari situ publik mulai mengendus bau familiar. Jabatan politis, bukan profesionalis. Ini bukan soal pribadi Tina Talisa semata. Ini tentang bagaimana negara memperlakukan posisi strategis seolah milik pribadi yang bisa dibagi-bagi sebagai bentuk balas jasa atau pengamanan politik. Gaji ratusan juta, tunjangan mewah, akses eksklusif, semua itu diberikan di tengah rakyat yang berjuang bertahan hidup dengan gaji di bawah UMR, bahkan tanpa pekerjaan sama sekali. Ketika rakyat disuruh bersabar, para elit malah saling beri jabatan. Ketika rakyat disuruh kerja keras, mereka yang tak pernah menyingsingkan lengan justru panen kekuasaan. Tina Talisa dulu dikenal vokal, kritis, dan bernarasi tentang keadilan. Tapi kini, diam di tengah ketidakadilan itu sendiri. Apakah semua itu hanya peran sementara? Apakah suara lantangnya dulu hanya bagian dari panggung untuk masuk ke lingkaran kuasa? Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap elit pemerintahan, penunjukan seperti ini hanyalah menambah luka. Rakyat tidak anti terhadap karier. Rakyat hanya ingin keadilan. Jika memang pantas, tunjukkan buktinya. Jika hanya karena kedekatan, jangan salahkan rakyat jika menyebut ini bagian dari kartel politik baru, di mana jabatan bukan amanah, tapi hadiah. Karena ketika jabatan dibagi seperti kue pesta, rakyat yang lapar hanya jadi penonton di luar pagar.